Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kalian menonton video di channel ini, ada baiknya kalian klik subscribe dan tekan loncengnya. Karena satu subscribe kalian akan membantu channel dan yayasan ini. Orang menyebutnya Ayah Mukmin, orang yang hampir menghabiskan seluruh usianya sebagai guru. Mulai dari guru ibtidaiyah di kampung kami, imam di musola Polsek Siabu, imam di musola Polres Madinah, hingga guru di Ponpes Purba Baru, ulama besar Mandailing. Saya melihatnya dari sisi yang lain. Setiap Senin sore, beliau turun dari angkot seraya menjinjing tas berisi pakaian, pulang mengajar dari Purba. Rabu pagi, beliau berangkat lagi naik angkot ke Purba. Selain dengan tas berisi pakaian, juga bungkusan sayur dan beras untuk kebutuhan seminggu. Seperti kebutuhan anak kos. Saya tanya suatu ketika, karena beliau selalu lewat depan rumah saya. "Mengapa tidak makan di warung saja?" Kata beliau, "Kalau kamu bisa mengerjakan sendiri, mengapa harus mengharap orang lain mengerjakannya?" "Jadi, abang masak sendiri?" "Iya." Saya geleng-geleng kepala. Saya bayangkan, di usia 80 lebih, beliau harus bangun subuh, menghidupkan tungku, menjarang nasi, lalu merebus daun ubi. Segera setelah itu, di pondoknya yang kecil, beliau harus siap-siap masuk kelas lagi. Saya tanya lagi, "Bang, apa tak capek abang mengajar?" Kami berjalan bersisihan ke arah jalan, sekitar 300 meter jauhnya. Tahu apa jawab beliau? "Selama kamu bernafas, kamu wajib membagikan ilmu yang kamu miliki," kata beliau. "Iya, usia abang sudah berapa? Kapan lagi abang bisa istirahat?" bantah saya. Tentu saja, saya melihat beliau sejak saya punya ingatan. Sawah kami berdampingan. Jadi sejak kecil, tiap saya ke sawah Mamuro, pasti lewat pondoknya. Saya melihat beliau sebelum terbit matahari sudah berangkat ke sawah, mengerjakan semua hal sebagai layaknya petani. Sore-sore beliau membawa gendongan daun ubi untuk dijual di pasar-pasar tradisional. Itu jauh sebelum beliau mengajar di Purba. Bagi kami penduduk kampung, beliau adalah contoh segala kebaikan dan kesuksesan hidup yang bersahaja. Anak-anaknya semua berhasil untuk ukuran kampung. Kami menyebutnya hasil dari daun ubi yang setiap subuh beliau dorong naik sepeda angin ke pasar. Beliau menjadi stereotipe orang tua yang berhasil dengan cara bertani sederhana. Selain itu, beda dengan ulama lain yang cenderung di Menara Gading saat namanya membesar. Beliau tidak berubah dari dulu. Tetap lebih dulu menegur orang, mengajak berbicara setiap berpapasan dengan orang, mendatangi hajatan dan kemalangan orang sebagai warga kampung, dan berbagai kebersahajaan lain. Saya bahkan, dulu sekali, tidak sekali, 2 kali membangunkan beliau tengah malam ketika saya butuh. Beliau, dengan ilmu agamanya yang luas, tetap bisa menjadi orang yang biasa. Bahkan terlaku bersahaja untuk ukuran keulamaan beliau. Karena itu, kita tidak hanya kehilangan ulama besar Mandailing, tapi kehilangan orang yang selalu bersahaja dan rendah hati. Dalam soal itu saya belum melihat ada yang mengimbangi Haji Mukmin Hasibuan. Di kampung kami menyebutnya namanya Fakih Sultan, sesuai gelar adatnya. Tapi hari ini beliau telah meninggalkan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang paling dimuliakan Allah. Beliau adalah ulama sepuh Mustafawiyah, hari ini kembali menghadap Allah. Beliau adalah murid pendiri Mustafawiyah, yakni Syekh Mustafa Hussein, murid kesayangan Syekh Abdul Halim Khotib Tuan Naposo. Beliau ahli torikoh, lebih 9 torikoh bersanad. Beliau adalah ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli ilmu suluk. Hampir separuh umurnya ia habiskan tinggal di gubuk reot ini, masak sendiri demi mengajarkan ilmu kepada santri, padahal secara finansial beliau serba cukup. Beliau bersih dari politik, ulama akhirat. Semoga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut berbela sungkawa atas wafatnya Tuan Guru Haji Mukmin Hasibuan.
tapi insya Allah murid-murid beliau di Mustafawiyah Purbabaru yang mengajarkan kitab-kitab kuning, Al-Quran, fikih, akidah, sampai pahala ke beliau, terang kubur beliau, lapang alam barzah beliau. Mudah-mudahan keluarga beliau diberikan kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa ja'al jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita kami yang sedalam-dalamnya atas kembalinya ke rahmatullah almarhum Haji Mukmin Hasibuan, guru dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Semoga almarhum kembali dalam keadaan husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa-dosanya, dan tabah seluruh keluarga melepas kembalinya almarhum ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Akhir Nasution, pelaksana tugas Wali Kota Medan, turut berduka cita atas berpulangnya orang tua kita, tuan guru kita, Syekh Ali Mukmin Hasibuan bin Ali Ruhum Siminggir Syabu Madinah, tuan guru Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Kami yakin kepulangan almarhum adalah kepulangan yang husnul khotimah. Mari kita doakan semua tuan guru kita ini agar seluruh amal ibadah dan amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarga sabar menerima kepulangan almarhum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, saya Dr. Haji Ardiansyah LCMA selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya tuan guru kita, Ayah Mukmin Hasibuan, guru senior sesepuh daripada Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Doa kita semoga almarhum ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga Jannatun Na'im bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh. Allah lapangkanlah kuburnya dan Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik karena beliau adalah orang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Salam.